Alfeandra Dewangga tidak masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia. Media Vietnam kepanasan lihat perayaan Indonesia. Media Vietnam The Talk 24/7 mengecam selebrasi meriah timnas Indonesia U20 beserta para penggemarnya setelah lolos ke Piala Asia U20 2023. The Talk 24/7 menyebut selebrasi meriah ini tercipta karena Indonesia berlebihan merayakan keberhasilan timnas sepak bola muda. Sebagaimana diketahui bahwa timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di pertandingan terakhir fase grup kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selepas pertandingan, timnas Indonesia U20 dan penggemar meluapkan rasa emosional karena berhasil mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia U20 2023. Namun begitu, selebrasi meriah ini ternyata mendapatkan sorotan dari The Talk 24/7. Media Vietnam itu mengklaim bahwa selebrasi meriah yang dilakukan dikarenakan berhasil mengalahkan ketakutan terbesar mereka, timnas Vietnam. The Talk 24/7 pun menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa berselebrasi seperti ini lagi jika bertemu Vietnam di Piala AFF 2022. Meski ini hanya kemenangan tim muda, media dan juga fans Indonesia sangat heboh. Tulis The Talk 24/7. Hal-hal ini semakin membuktikan bahwa kekuatan tak kasat mata terhadap sepak bola Indonesia di hadapan sepak bola Vietnam selama ini adalah nyata. Sambung tulisan tersebut. Setelah pertandingan tadi malam, bisa dikatakan seluruh negeri Indonesia lega, meledak ketika ketakutan terbesar mereka dikalahkan untuk pertama kalinya. Namun ingat, ini hanya pertandingan muda dan nama Vietnam masih akan menghantui mereka jika di Piala AFF 2022 mendatang. Indonesia tidak bisa mengalahkan Vietnam jika kedua tim bertemu. Klaim The Talk 24/7 secara tegas. Selebrasi meriah saat merayakan keberhasilan timnas Indonesia U20 sebetulnya bukan tanpa alasan. Kemenangan ini sekaligus ajang menuntaskan dendam merah putih atas Vietnam kerap mendominasi rekor pertemuan. Kemenangan ini juga menandai kemenangan perdana Sintayong atas Vietnam sejak menukangi Indonesia, di mana sebelumnya Sintayong dan timnas Indonesia sudah 4 kali bertemu dengan skuad berjuluk The Golden Star tersebut. Namun dalam keempat laga itu, Indonesia arahan Sintayong belum mampu meraih kemenangan. 5 pemain langganan Sintayong keluar dari skuad melawan Kurasyao. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba melawan Kurasyao pada FIFA Matchday. Berikut 5 pemain langganan tim Garuda yang tidak dipanggil oleh Sintayong untuk Indonesia versus Kurasyao. Sintayong telah mengumumkan setidaknya 23 pemain yang akan disiapkan untuk menghadapi Kurasyao pada 24 dan 27 September mendatang. Dari nama-nama yang telah dipanggil, Sintayong menyelipkan beberapa nama baru. Sebut saja Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta dan juga Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC. Kedua pemain ini dipanggil bersama nama-nama pemain yang sudah jadi langganan timnas Indonesia seperti Asnawi Mangkualam, Mark Klok hingga Egy Maulana Fikri. Selain itu, terdapat juga beberapa nama yang diparkir oleh Sintayong. Berikut 5 pemain langganan tim Merah Putih yang tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Yang pertama, Alfeandra Dewangga. Dewangga tidak masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk uji coba melawan Kurasyao. Sintayong lebih memilih Muhammad Ferrari ketimbang pemain PSIS Semarang itu. Yang kedua, Irfan Jaya. Irfan Jaya masuk dalam daftar pemain yang tidak dipanggil oleh Sintayong untuk laga uji coba melawan Kurasyao. Posisi winger Bali United itu diisi oleh pemain PSM Makassar Yaakob Sayuri. Irfan Jaya saat ini tengah diterpa cedera, di mana ia mengalami cedera saat Bali United mengalahkan Persebaya Surabaya di Liga 1 pada awal September kemarin. Yang ketiga, Evan Dimas Darmono. Evan Dimas memutuskan bergabung dengan Arema FC, namun keputusannya bergabung dengan tim Singo Edan itu sejauh ini tidak berjalan mulus. Evan Dimas sempat jadi andalan pada awal musim ini.
Namun belakangan ia justru lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sejak pekan kelima, menit bermain paling banyak dicatat oleh Evan Dimas selama 45 menit. Setelah itu, ia tidak masuk skuad karena sakit. Yang keempat, Edo Febriansyah. Edo memang bukan pilihan utama di skuad timnas Indonesia racikan Sintayong, di mana pemain kelahiran Kediri itu berstatus pemain pelapis Pratama Arhan di tim Garuda. Alhasil, tidak terlalu banyak kesempatan tampil yang didapatkan oleh Edo. Ia baru dimainkan saat Pratama Arhan tidak dalam kondisi fit atau cedera. Yang kelima, Muhammad Adi Satrio. Adi Satrio juga termasuk pemain yang cukup sering dipanggil ke timnas Indonesia. Ketidakmampuan jadi pilihan utama di Persik sepertinya menjadi penyebab Adi Satrio kehilangan posisi di timnas Indonesia. Seperti diketahui bahwa Sintayong memanggil Syahrul Trisna Fadilah dan juga Muhammad Riyandi untuk melapisi Nadeo Arkawinata. Alasan Sintayong panggil pemain muda debutan di timnas senior. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 23 pemain untuk persiapan menghadapi Kurasyao dalam laga FIFA Matchday. 2 di antaranya adalah pemain timnas Indonesia U20 yang sukses tembus ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Ferrari sudah terlihat bergabung dalam sesi latihan yang dilangsungkan di Stadion Persib pada Senin sore kemarin. Sedangkan Marcelino rencananya baru bergabung bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia pada Senin malam. Dan rencananya mulai ikut berlatih pada Selasa sore nanti. Sintayong memiliki alasan tersendiri mengapa memanggil 2 pemain muda itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis mereka bisa membantu timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Kurasyao. Sintayong mengakui jika pemanggilan kedua nama tersebut karena memang mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Menurut Sintayong, setelah mengantar timnas Indonesia U20 ke Piala Asia, mereka akan lebih termotivasi saat membela timnas senior. Sintayong pun meminta dukungan dari fans Indonesia agar pemain tersebut kian berkembang.